Oke guys, welcome to my room di acara Curhatan Hati Live Podcast TikTok. Kita selalu live untuk Curhatan Hati di hari Rabu. Dan kali ini ada tamu kita yang ada di tengah yang ingin menceritakan, mungkin ada inspirasi buat kita semuanya. Yuk kita dengarkan. Silakan. Itu sebenarnya long story ya. Aku tuh dari keluarga broken home. Aku dari kecil tuh tinggal sama papaku, ya kan. Nah, setelah kita dewasa, terus mamaku kan nikah tuh sama orang Tulungagung tuh, ya kan. Nah, terus nggak tahu kenapa tuh apa ya, setelah udah dewasa tuh mamaku datang gitu. Terus udahlah, short story aja ya. Aku mencoba untuk memperbaiki hubungan antara anak dan orang tua gitu, karena aku pikir kan udahlah, kita udah sama-sama dewasa, sudah apa namanya ya, udah kayak aku juga udah ngerasain jadi orang tua gitu, udah tahu rasanya gimana gitu. Aku udah coba berapa kali gitu sama mamaku gitu kan. Tapi kok nggak pernah bisa nyatu gitu loh, nggak pernah apa sih namanya ya, nggak bisa gimana ya, klop gitu. Sampai akhirnya kita baik untuk beberapa saat, berantem lagi, bukan berantem sih, jadi kayak selalu ada gesekan-gesekan gitu. Mamaku tuh terlalu yang apa sih kalau kita bilang ya, selalu ngiri sama papaku. Katanya kok anaknya lebih dekat sama bapaknya, gini-gini gitulah ceritanya. Makanya terakhir itu kemarin yang lebaran ini, nggak tahu kenapa, karena aku terlalu sering dikecewain mamaku gitu ya. Aku tuh udah nggak ada rasa gitu, nggak ada rasa yang kasihan atau udah nggak ada rasa gitu, nggak ada rasa yang aku punya mama juga nggak masalah, masih ada mama juga kayak gimana sih gitu, kayak udah gimana ya, susah cerita gitu. Jadi nggak tahu gitu, aku tuh nggak tahu mesti gimana gitu. Aku tuh kadang ngiri sama teman-temanku, sebenarnya enak ya masih punya mama perhatian gitu kan. Udah deh. Tarik nafas dulu. Gak apa-apa, pelan-pelan Iya, apalagi aja. kan, apalagi sekarang bertiga. Jadi aku udah sering nasihatin mamaku gitu, coba inilah kesempatan kamu untuk mendekati anak-anak, biar anak-anak itu lebih respect, lebih apa ya, lebih perhatian juga gitu. Tapi mamaku tuh selalu yang egonya tuh terlalu yang sombong gitu. Jadi ya dan mamaku tuh yang aku nggak suka dari mamaku tuh ya, dia itu nggak pernah sekalipun tanyain keadaan anaknya, apalagi otomatis aku yang paling jauh di sini gitu ya, nggak pernah iseng-iseng kayak lu gimana kabarnya, lu keluarga di sana gimana, nggak pernah. Yang dia tanyain cuma lu uang gitu. Jadi aku tuh ngerasa aku tuh anakmu bukan ATM gitu yang harus ngabarin itu cuma uang gitu, ngerti nggak? Aku tuh udah capek gitu. Makanya aku bilang kadang, kalau nggak dengar kabar dari mamaku tuh udah bagus deh. Soalnya kalau selalu ada kabar tuh yang dimasain ya itu gitu, uang gitu. Kayak aku kan capek gitu. Kadang walaupun nggak minta sama aku, tapi aku dengar dari abangku kadang cerita mama baru gini. Jadi kadang kok gitu sih gitu. Nggak pernah nanyain kabar anak-anaknya. Empat-empatnya nggak pernah ditanya yang sebenarnya gitu. Aku tuh udah berapa kali untuk mendekat, mencoba, tapi mamaku selalu bikin aku kecewa gitu. Ya itulah, capek tuh kadang sama mamaku gitu. Padahal aku cuma kepengen tuh ya masih punya mama gitu kan, enak bisa kalau ada masalah bercurhat atau bercerita gitu kan. Tapi ya gitulah mamaku. Oke.
Makanya kadang aku tuh tanya gitu, kenapa aku bisa nggak punya rasa gitu, nggak punya rasa peduli sama sekali sama mamaku gitu. Jangankan sama saudara ya, aku sama orang lain aja rasa peduliku tuh gede banget gitu. Sama mamaku sendiri aku tuh nggak ada rasa gitu. Terus yang ya itulah udah nggak. Dulu boleh saya tanya nih, dulu waktu peristiwa Pak sama Mama yang bercerai kan mereka, itu umur Iya, berapa? Umur aku berapa tuh loh? masih kecil banget. Aku masih kecil banget. Aku inget soalnya adekku aja dia nggak pernah ngeliat mamanya. Berarti dari aku umur berapa ya? Aku sama adekku tuh beda 5 tahun. Masih kecil lah, masih SD kali ya. Oke. SD. Mm-mm. Terus selama itu Lulu tinggal sama Papa. Mm-mm. Oh. Kok aku rasanya nggak enak banget ya. Di sini langsung blok 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 nahan Beban berat. aku nahan batin sakit banget. Oh. Tanganku dua-duanya gemeter ini. Oke. Aku nahan batin sakit banget, aku nggak tahu nih. Ya, Nggak, oke. sok-sok lanjutin aja. Oke, lanjut dulu. Lanjut dulu. Keluarin aja dulu. Pokoknya gini. Dulu keluarkan dulu. Dari kecil kan aku ikut sama papaku. Terus dari umur berapa ya, SD kelas 6 kalau nggak salah, mamaku bawalah itu ke Tulung Agung. Di sana cuma tahan setahun, ya kan. Karena aku nggak betah, terus aku pulang, aku minta anterin pulang ke papaku lagi gitu. Terus ya itu dari situ tuh udah aku selalu sama papaku kan dari kecil lah kasarannya. Nah, udah gede mamaku mulai nuntut lah kepeduliannya anak-anak gitu kan. Ya, ya. Tapi aku udah sangat coba buat memperbaiki hubungan gitu antara mama sama anak gitu kan. Ya. Tapi berapa kali mamaku bikin aku kecewa gitu. Berapa kali aku udah suruh ke Jakarta, ketemu semua keluarga gitu kan. Tetap baliknya bikin aku kecewa, udahannya gitu. Soalnya satu yang bikin aku kecewa adalah dia selalu ngungkit masa lalu, maksudnya ngungkit masalah dia sama papaku kenapa pisah gitu. Tuh kita sebagai anak udah ngelupain masalah orang tua gitu, udahlah, udah nggak jodoh gitu kan. Ya. Kita udah legowo gitu. Tapi ya itu mamaku selalu kalau kesel sama anak selalu ngungkit papaku, selalu nyalain papaku lah kayak gini gitu. Jadi kadang aku nggak sukanya di situ. Oke, maaf Lulu. Oh, Mama kan sudah berkeluarga ya sekarang ya. Setelah berpisah, Mama sudah berkeluarga sendiri gitu kan? Iya. Oke. Udah punya anak 1. Oke. Nah, Maaf. anaknya ini yang terlalu dipeduliin. Kiran ada susah ngabarin ke anak yang di Jakarta. Kiran kalau lagi senang selalu meduliin yang dia itu sekarang gitu. Oke. Jadi Lulu memang nggak deket ya sama Mama ya? Enggak, ya gimana mau deket orang nggak pernah tinggal bareng ya. Aku juga nggak pernah, dia nggak pernah ngurusin dari aku lahir. Makanya aku bangga banget sama papaku ya. Jarang kan ada cowok gitu ya. Hidupin 4 anak sendiri gitu. Hidupin 4 anak sendiri tanpa kekurangan satupun gitu. Itulah makanya aku tuh bangga banget sama papaku. Walaupun istilahnya dulu papaku selalu dikatain, papamu mah banyak istrinya gitu. Selalu gonta-ganti istri gitu. Tapi kita tuh tahu di balik itu semua kenapa papaku selalu banyak istri tuh karena biar ada seorang ibu yang ngurusin 4 anaknya ini di rumah kalau papaku lagi kerja gitu. Iya. Tapi nggak ada yang cocok gitu. Nggak ada yang cocok, makanya ya itulah. Makanya aku tapi masih bangga banget gitu. Masih bangga banget sama papaku. Oke. Lebaran ini kok aku nggak ada kepikiran yang
namanya kita sebagai anak, apa sih kita bilang, THR-in orang tua gitu ya, kasih THR gitu, aku nggak ada, sampai dia minta sama abangku yang pertama, sama abangku, terus aku tuh nggak ada yang ngerasa ya udah, aku suruh biasa kan suruh adekku urusin gitu, ya udah itu nggak ada rasa sepeduli itu. Sedangkan mamaku masuk rumah sakit aja aku bisa sampai meremata, nggak mau tahu gitu. Ada apa dengan aku? Makanya aku bisa sejahat itu. Sedangkan aku tuh sangat peduli sama orang lain gitu. Rasa peduliku sama orang lain tuh sangat gede gitu. Kok ini sama keluarga sendiri, orang tua loh. Kok lu bisa merem mata lu kemana gitu? Kenapa gitu? Makanya aku tanya diriku sendiri itu kenapa aku bisa jahat itu? Itu doang. Aku kok bisa gitu? Bisa jahat banget. Ini orang tua lu sendiri gitu. Ya, dulu boleh ngomong jujur nggak? Dulu ada rasa mangkel nggak sama mama? Ada, kecewa. Yang satu, aku pengen ngomong tuh, makanya aku pengen tuh mamaku tuh dinasehatin gitu. Aku tuh cuma kepengen untuk saat ini itu, tanyain lah kabar gitu. WA aku kabar, maksudnya gimana sih gitu selayaknya orang mama ke anak, apalagi ini perempuan gitu ya kan. Tanyain kabar aja gitu, aku nggak minta apa-apa. Tanyain kabar gitu, sekali-kalinya WA itu tanya kabar, jangan nanya kalau butuh uang doang gitu. Aku tuh pengennya di situ, gak cuma aku, adik-adikku gitu loh. Semuanya lah, maksud keluarga, anak-anaknya gitu, semuanya gitu. Aku pun tanya sama abangku yang nomor 2, kenapa mas, aku tuh bisa begini, ya udah. Ya dia lu rasain lu katanya, karena aku pun ngalamin, ternyata mamamu tuh begini, ya udah. Kecewa. Jadi cuma bukan aku doang, abangku nomor 2 pun kecewa. Tuh kecewa banget sama mamaku. Dulu ada berapa saudara lo? 4. Ada 4 ya? Dari mama papa ya? Iya, yang satu. Oke. Satu. Oke. Oh, yang satu kan dari mama, maksudnya mama kan? Iya, yang satu, yang kandung gitu. Yang kandung, berarti 4 totalnya ya. Oke. Jadi gini Lulu, rasa mangkel Lulu, rasa kecewa Lulu, ini yang membentuk Lulu jadi apa ya? Ada rasa tidak peduli, ada rasa oga deh, mama pasti begitu. Itu yang membentuk. Itu dari Lulu yang, karena gini, kalau seandainya Lulu ya, maaf, kalau seandainya Lulu itu aku pasrah aja sama Tuhan, aku pasrah aja sama Allah. Ya Allah, ingatkanlah mama saya, aku sayang sama mama. Ingatkanlah mama selalu. Ingatkanlah mama selalu padaku sama kakakku. Itu doa yang terbaik untuk Lulu. Karena gini, Lulu masih ada rasa kecewa, rasa dendam itu masih ada Lulu. Makanya ini semua yang membentuk ini. Aku cuma kayak takut lagi dikecewain itu doang gitu. Oke, dikecewainnya ini seperti apa? Maaf. Aku sudah coba untuk mendekatkan diriku. Soalnya ini ya, tipe mamaku tuh jahat. Ke anak aja bisa berani sumpahin gitu. Itu yang aku suka takut deket sama dia. Makanya aku tuh takut kalau aku deketin, terus nanti dia mulai ngobrol, teleponin sumpamanya, ujung-ujungnya nanti dia ungkit-ungkitin masa lalu lagi, dan aku nggak terima gitu. Dia selalu jelek-jelekin papaku gitu, dan aku nggak terima. Nah di situ mulailah argue gitu. Nah nanti kalau udah mulai argue, dia marah tuh, nanti kamu tuh tak sumpahin gini gitu. Aku tuh takut kata itu keluar. Gitu, soalnya itu udah keluar dari mulut dia ke adekku gara-gara ngebahas ya gitu kayaknya. Betul Lulu. Jadi gini ya, setiap manusia, apalagi orang tua, anak itu mempunyai sifat pribadi masing-masing, karakter. Nah, apa yang dikatakan sama Bang Biong dan juga ini Julia juga ya, ini
karakter itu yang sudah tertanamkan pada eh, mamamu gitu loh. Karakternya seperti itu. Kalau karakter itu nggak bisa dirubah, Lulu. Ya, karakter orang itu nggak bisa dirubah. Nah itu mungkin karena mamaku stubborn, apa sih, keras kepala, egonya terlalu tinggi. Jadi susah nimbang. Sedangkan aku mungkin juga sama ya, keras kepala gitu, kali keras juga gitu. Makanya susah untuk nimbangin. Jadi nggak masuk kalau sama aku. Oke. Sedangkan iya, Ya, tapi dengan berat ya, Lulu. Sejelek apapun sifat orang tua kita, itu tetap orang tua kita. iya aku pun tahu dia tetap orang tua. Cuma susah untuk ngilangin rasa kecewanya, itu susah. Maksudnya pelan-pelan, makanya mungkin aku Makanya Lulu mendingan ini diem dulu masih ada rasa kecewa dan mangkel tadi nih. Ini Ya, yang itu pun yang dilakukan sama kamu. Jangan pernah benci. Bila perlu doakan dia, bila perlu jangan menyerah untuk mendekatkan terus gitu loh. Karena kita orang tua itu dia mungkin punya akar kepahitan yang sangat dalam. Itu yang membuat dia seperti itu. Cobalah gitu. Jangan kamu ikut benci juga sama dia gitu. Coba peluk dia, ngomong aku baik. cuma nggak benci. Jadi Empat masalahnya mata. ya, aku benci mah enggak, cuma udah males gitu. Maksudnya Jangan kamu Nih. malas, jangan sampai dia nanti lebih dalam lagi terjerumus ke hal-hal yang membuat kalian menyakitkan kalian lagi. Membentuk akhirnya jadi kekecewaan itu. Yang bisa menyelesaikan ya cuma keluarga itu tadi juga. Keluarga itu kenapa? Kalaupun Mbak Lulu nggak bisa ngomongin dengan kasat mata, kita bilang kasat mata ya. Kita ngomongin, kita harus bisa gini. Kita percaya sama siapa? Itu aja. Kita percaya sama siapa? Ya kita deket sama yang percaya, yang ada, yang membuat kita aja lah. Berdoa sama yang membuat kita, istilahnya kalau Islam lah. Itu kan kalau saya Islam ya. Berdoa sama yang Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala, kita minta dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Doanya anak yang bisa meluluhkan hati seorang orang tua. Karena cuma doanya anak yang orang tua itu istilahnya gini. Orang tua itu butuh doa dari anak-anaknya juga. Ngomongin nggak salahnya. Masalahnya kalau kita ngomongin secara kita ngobrol gitu ya. Bu, kamu tuh nggak bisa seperti ini. Itu kalau sudah nggak mempan, kita minta tolong ke siapa? Jangan ke siapa-siapa kalau bukan sama yang di atas, kita bilang gitu. Kita memohon dengan sungguh-sungguh anak-anaknya terutama, semualah istilahnya. Tuh. Tapi kalau sama yang di atas beda lagi. Karena apa? Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud karena apa? Doa kita yang bisa mujarab lah istilahnya. Dan apa yang dikatanya Mbak Julia tadi, kenapa kok istilahnya jangan sampai kejadian menyumpahi tadi itu terulang lagi. Karena apa? Doa orang tua juga mujarab. Karena orang tua yang melahirkan kamu itu mau apa-apa, dia yang melahirkan kamu. Itu intinya. Mbak Lulu pesennya mengalah bukan berarti kalah. Jadi apa? Istilahnya Jawa ya, melendoh dhisik lah. Kita berharap itu bukan berharap ya. Mengalah untuk menang istilahnya. Monitor ya. Monggo silakan Dr. Bubin. Ya kalau kita mau flashback ya, kalau mau hitung-hitungan budi, hitung-hitungannya nyawa, kita nggak bisa ganti sama orang tua ya. Kalau kita mau bicara seperti itu ya. Tapi kedepannya itu kan kadang-kadang ada beberapa orang tua yang paham anaknya, ada juga yang enggak. Itu
itu kita harus memberikan pemahaman dengan bahasa sopan. Jadi nggak hanya orang tua, ini pun harus tahu selama ini kewajibannya apa, sudah memenuhi belum haknya anaknya, kewajiban sebagai orang tua sudah belum. Pun hak saya yang seharusnya saya dapatkan juga saya itu kalau kita jahat-jahatan. Tapi kalau kita ngomong secara bakti, ya harus kita lakukan bagaimana seorang anak semampu kita. Tanpa kita harus meminta, mempertegas dan mempertanyakan hak kita yang terlewati. Kalau saya sih seperti itu ya. Dulu nggak masalahnya sama papaku, tapi Timbul seperti itu. namanya Apakah karena Mas, kadang gini, masalah dengan suami itu karena dia tidak punya kekuatan dengan suami untuk melakukan pemberontakan, anaknya yang kena. Misalnya gini, gara-gara aku kawin sama dia, aku punya anak, yang sebenarnya aku ini tidak mau menikah, tidak mau punya anak, gara-gara aku begini-beginilah. Itu yang perlu dikaji dulu, dipertanyakan dulu. Lah, setelah tahu nanti kembalikan ke diri kita. Seandainya kita mau punya masalah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, iya kita sih, cuma kadang terapkan. aku mikir itu masalah kan sudah Seandainya lama. seandainya gini, seandainya posisi saya seperti itu, bisa luka batin. Karena kalau sekarang kan kita masih bisa curhatan seperti ini, kita ketemu teman, mau dengerin kita, gitu kan. Tapi di zamannya orang tua kita itu nggak ada yang seperti ini, yang dia bisa bercerita seperti ini, ya dipendem-pendem. Dia tuh kepengen depresi Enggak, dia stres dewe. Tolonglah peluk ibu gitu kan, peluk ya ibu, apa sih yang ibu sebenarnya inginkan, Iya. apa sih, ngomong kita kayak temen, kayak Mencari tahu, ya, untuk cari tahu itu. cari tahu Itu kita apa sebenarnya, kok ibuku seperti ini gitu, kok ibuku Iya, setelah kakaknya tahu, baru kakaknya bisa mikir, kenapa ya ibuku seperti ini? Kalau posisinya dia posisi seperti ini, aku alami, apa yang aku lakukan? Nah, itu kemudian kita olah. Gimana caraku dengan ibuku yang mempunyai karakter seperti ini? Cara ngomongku gimana? Berdasarkan data kah atau berdasarkan perasaan? Karena manusia itu kan hanya dua, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu otak logika, otak kanan otak perasaan. Dia lebih memakai mana? Kalau dia lebih memakai perasaan, ya semuanya berperasaan. Tapi kalau dia pakai logika, gunakan data. Nah, itu aja, tinggal mencari gitu. Pasti Kak, semua orang pasti ada titik celah lemahnya, tergantung kita mau cari atau enggak. Dulu santai aja, melendeh gitu loh, yang kata Om Prank juga seperti itu. Gimana caranya ya? Cuma aku kadang nggak tahan ya, aku paling nggak terima satu kalau dia udah ngomongin soal papaku. Aku udah paling nggak terima, soalnya dia tuh selalu masa lalu, dan kedua aku tuh lihat mataku sendiri, papaku tuh berjuang banget gitu. Itu dia, makanya aku paling nggak seneng kalau dia itu mulai ngomongin papaku gitu doang. Makanya itu yang bikin aku naik darah gitu. Kalau udah dibawa-bawa gitu. Sedangkan dia suka jaga-jagain papaku. Terus sekarang aku suka balikin lagi, lu sebagai emak udah ngapain? Lu ninggalin kita loh, berempat loh. Mana nurani sebagai ibu gitu? Lu nggak ada. Sedangkan lu sekarang bisa ngejat papaku begini gitu. Itu mulai awal-awal sebenarnya sering berantemnya di situ. Kadang aku paling gak suka kalau dia udah mulai. Itu awal-awal Dia udah mau. Oke. Maksudnya ya kalau dia udah mulai merepet ke situ gitu ngomongnya. Ya, Maksudnya kan teleponannya gitu. Lulu ininya triggernya di situ. Lulu bisa Iya. naik kan? Naik aku kalau udah mulai ngomongin papaku gitu, aku udah paling gak terima gitu. Oke. Kan sekarang papa sudah nggak ada, ya kan? Jadi di sini nanti ini perannya Lulu nanti yang harus mendekati mama. Jangan Lulu yang menjauh. Oke. Kalau Lulu menjauh, mama juga akan menjauh. Oke.
Oke. Salam kenal ya, aku Yanti. Mohon maaf ya, tadi pas datang aku langsung kayak mual, Connect. Nggak dada apa-apa. langsung tiba-tiba sesek banget, Itu asli sesek kenapa? banget, Sakit. Connect. sampai Apa sih? benar-benar kayak berdebar-debar banget, Connect apa sih? berdebar-debar banget. Yanti ini ada band. Eh, Oke. berdebar-debar banget gitu kan, sesek banget, terus sampai benar-benar kayak pengen muntah. Sampai sekarang ini aku masih gemeteran, dadaku masih berdebar-debar, aku belum tahu nih apa gitu kan. Ya. Tanganku semuanya dari tadi nggak karu-karuan, Checking. tapi di sini yang aku lihat, maaf banget ya, yang aku lihat sih kendalanya dari mama. Mama tuh bermasalah. Dan yang aku lihat juga di sini, mama tuh sebenarnya nggak pure itu dia. Maksudnya nggak pure gimana? It's not. Mungkin Pure. mungkin dalam artian Mbak Lulu ini kan Oh, ya. oke. Di itu ya? Iya. I understand. I think so. Iya, terus? Dan di sini sih yang aku lihat batin banget, kesiksa batin banget, merana batin banget, perih batin banget, kayak benar-benar kayak Kecewa yang sangat berat gitu ya. aku gak Yanti, kalau aku beberapa minggu ke belakang nggak pernah lo tanya Kak Lin lo, nggak pernah lo. Nggak Aku pernah. kalau enggak Om. Ya. Tapi Oke, kalau misalnya Aku makanya sebenarnya pedulinya satu sama mamaku ya. Itu aku sebenarnya kasihan sama dia. Aku dulu udah oke, sering terus? nasehatin. Terus. Aku sudah nasehatin dia. Dia itu aslinya kan kita dari Cilacap, dia nikah sama orang Tulungagung, otomatis dia itu nggak punya siapa-siapa dong. Otomatis Oke, dia sendiri, kita nggak ada saudara di sana. Sedangkan dia sempat merantau lah ya kan ke Taiwan atau ke Hong Kong gitu. Terus dia ada uang. Aku udah bilangin, Mami, Ma, kalau ada uang kalau mau beli tanah atau bikin rumah, mendingan di Cilacap biar deket saudara mama di sana, ada mbah, ada semuanya. Jangan di mana ini di Tulungagung. Jauh Aku ya. bilang di sana kan nggak ada saudara, aku bilang gitu. Aku mah mikir serealita aja ya. Aku pikir gini, itu mama bangun rumah di tanah warisan dari suaminya dari mbahnya, suaminya punya mbah, terus marisin tanah itu. Sedangkan mama itu bangun rumah di atas warisan. Suatu saat itu udah kejadian kan. Dia bangunlah rumah, dia masih tetap kayak dengerin suaminya ngomong begini gitu. Udah dibangun tuh. Terakhir aku udah nasihatin, nanti kalau suatu saat ada masalah mama sama ini suami, Mami nggak bisa ngomong apa-apa. Mami mau jual rumah juga, siapa mau beli rumahnya doang, aku bilang gitu ya kan. Sedangkan tanah masih tanah warisan gitu. Itu udah susah, nggak ada guna buat apa gitu. Iya. Terus kan aku bilang ke mamaku, udah sayang gini-gini. Kalau aku sih aku udah robohin itu rumah daripada mami nanti tinggalin, terus itu suaminya bawa perempuan lain ke rumah itu, buat apa ada bergit sakit hati, aku bilang gitu. Aku robohin itu rumah, suruh aku sewain itu berdosa, aku bilang gitu. Tapi mamaku tetap kekeh sayangin itu rumah, makanya mamaku tuh nggak bisa keluar dari sana karena beratin itu rumah itu. Nih, aku mau bantu sesuatu apa, mama masih ada suami loh, minta suami masih sehat, masih muda, bilang gitu. Mama kan suka cerita, kalau lagi aku gitu suka cerita, ini mama udah simpan uang tapi ketahuan diambil buat main judi lah, buat main perempuan lah gitu. Makanya kenapa aku nggak mau support, karena Oke, sudah ini kuncinya sudah ada. Oke. aku sudah pegang dari tadi, aku sudah megang. Aku sudah megang dari tadi, Yanti sudah tak kasih tahu. Itu makanya seperti kadang itu. ya, gimana aku nggak suruh pisah ya. Aku mau pikir sekarang realita aja ya. Itu laki itu udah main cewek ya, yang aku dengar gitu ya dari itu tetangganya. Itu perempuan itu hamil, dan aku masih nggak mau ninggalin. Coba kita sebagai anak ya kadang blow on banget sih lu. Udah berarti gitu. kuncinya di situ guys. Berarti ini udah terungkap kan. Mbak Lulu, tadi kan saya udah bilang dari awal, masalahnya di ibu, di mamanya Mbak Lulu. Udah kepegang kok.
Di sini kan tadi Mbak Lulu ngomong masalah kekecewaan Mbak Lulu terhadap ibunya ya. Sebenarnya kalau misalnya kita boleh bilang, yang lebih sakit itu mamahnya Mbak Lulu. Kalau Nggak sabaran orang. Mbak Bunda Juli, Di mute dulu, Bunda. kalau misalnya Mbak Lulu bilang Mbak Lulu kecewa, ya wajar Mbak Lulu kecewa karena Mbak Lulu nggak tahu seperti apa sih orang tuanya Mbak Lulu sebenarnya, hatinya itu sebenarnya lebih kecewa, lebih sakit, lebih pedih. Mbak Lulu ngomong masalah kekecewaan Mbak Lulu terhadap ibunya ya. Sebenarnya kalau misalnya kita boleh bilang, yang lebih sakit itu mamahnya Mbak Lulu. Kalau Nggak sabaran orang. Mbak Bunda Juli, Di mute dulu, Bunda. kalau misalnya Mbak Lulu bilang Mbak Lulu kecewa, ya wajar Mbak Lulu kecewa karena Mbak Lulu nggak tahu seperti apa sih orang tuanya Mbak Lulu sebenarnya, hatinya itu sebenarnya lebih kecewa, lebih sakit, lebih pedih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa, bukan kalau misalnya bisa ya, memang harus bisa. Kalian 4 bersaudara ngerangkul orang tua sebagaimana mestinya anak ke orang tua. Walaupun memang di sini saya lihat agak sulit, kadang juga bisa bodo amat, terkadang bisa benci banget sama anaknya, terkadang bisa ya seperti yang Mbak Lulu tadi katakan, nyumpain apa segala macam. Tapi real itu sebenarnya bukan dari pribadi orang tuamu. Betul. Dia tuh bisa berubah seperti itu tuh karena faktor belakangnya itu, Mbak. Dari awal ini bisa dicek tepenganku sebelum Mbak Lulu cerita panjang lebar. Tepenganku di atas sudah tak kasih tahu tadi. Ibunya ketutup. Aku boleh Jadi kasih kalau misalnya masukan Mbak nggak? Lulu, Monggo, monggo, silakan. Kalau saya, Mbak Lulu kan 4 bersaudara. 4 bersaudara direncanain ke rumah mama, ajak ngobrol keluar dari daerah situ. Aku Diajak udah ke sering, Tulungagung aku udah Kota. pernah, Terus? aku pernah pulang itu nggak mempan, nggak mau. Loh, mama bukan aku pulang, Nggak bisa. bukan pulang dulu, Nggak. bukan pulang dulu. Mas Bayu, lagian juga nggak bakal bisa emaknya dibawa keluar. Aku udah bilang, mah pulanglah, tengok si Mbah ke Cilacap, aku bilang kan. Aku udah Nggak nasihatin bisa karena tengok saudara. si mama ini dibikin biar nunduk sama si suaminya ini, nggak akan bisa. Biar stay di situ maksudnya, nggak bisa keluar maksudnya. Begitu, karena aku pernah nasihatin mama, emang gak kangen sama saudara-saudara di Jawa gitu kan. Karena Di kan Cilacap, tujuannya kan emang apa? kangen Tujuannya gitu. kan harta, tujuannya duit, tujuannya kenikmatan dari keluarga si mamahnya ini. Mamahnya ini kan kasarnya ya, duitnya ATM. lah yang diincar sama ya, ATM. sama papa barunya ini. Kan itu mamanya ATM, banknya kan anaknya. Jadi kan 4 bersaudara kan ada 4 bank. ATM-nya itu mama kamu. Caranya ya dibersihin dulu. Kalau dibersihin, dihilangin pelan-pelan. Gimana bawanya? Susah, nggak bisa. Gak usah dibawa, ngapain dibawa? Kalian yang datang ke sana kasih air. Ya kasih air, doain airnya. Yakin dan percaya. Apa ini gitu kan? Oh, Seperti ini ada rasa sakit hati, beban gitu kan. beban berat banget. Aku tadi sumpah kalau nggak, temanku sampai nyediain tong sampah loh. Di sini katanya kan enggak aku bilang gitu. Sekarang kan bebannya udah selesai toh. Bener-bener Bebannya kayak gitu. gimana sekarang sayang dulu? Udah sih. Alhamdulillah. Nah, ini aku mau tanya lagi Terungkapnya di sini tadi. pelan-pelan karena gini, rezeki, mati, jodoh itu ada di tangan Tuhan. Jadi pelan-pelan saja apa yang diomongkan Mbak Julia tadi, apa yang diomongkan Bu Pipin tadi, kita ngomong pelan-pelan bagaimana antara orang tua sama anak bisa connect dulu. Ya. Kalau sudah connect dulu, insya Allah kita apa ya? Oke, Mamamu
ibuku lah, kurang lebih kan seperti itu. Lulu, Jadi kan nanti ada rencana pulang ke Indo nggak? Iya, ada mungkin nanti. Kalau pas libur sekolah. Mungkin ya. Antara Jun, Juli. Kesempatan, Lulu, ini kesempatan. Andai kan nanti kamu pulang, rundingkan dulu sama kakak. Apa? kayak iso bawalah keluar dari rumah itu. Direncanakan matang-matang dulu. Gitu. Nanti diskusi sama kakak, sama adik. Ya sih. Diskusi dulu. Mbak Lulu masih ada unek-unek? Ada, pastinya ada. Ada. Enggak, Cuma soalnya kangen papaku aja. kelihatan. Kangen papaku. Oh, kelihatannya kok diem. Ada, ini ada yang masih sebetulnya ada unek-unek lain lah di sini. Gak apa-apa Mbak Lulu, Ada ceritain unek-unek aja. lain. Di sini Mbak Lulu mau Selain nangis, Mbak Lulu mau ketawa, Mbak Lulu mau apapun, it's okay. Walaupun anak paling Badung katanya gitu, tapi paling deket. Ya kadang kangen aja gitu kalau ada apa-apa kan selalu ya kayak sekarang gitu ya. Kalau pulang kampung gitu kecil aja gitu kayak antara pengen nggak gitu karena udah nggak ada apa-apa gitu. Ada cuma mak tiri di sana gitu. Jadi ya beda rasanya gitu aja sih, cuma karena suasana udah beda gitu. Udah nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan kalau pulang Cilacap gitu, pulang Jakarta gitu pasti tujuannya pengen pulang Cilacap gitu, pasti pengen cepet-cepet nyampe gitu juga kan. Aku di sementari aku di video call tuh gitu pokoknya kalau udah inget itu papaku udah mau lewat, abangku yang udah sana udah di rumah kan, ini lu udah ikhlasin ya katanya. Jadi aku nggak bisa Bos, nangis gak apa-apa. jadi aku pulangnya tuh next day-nya gitu karena nggak bisa ada tiket yang langsung kan, jadi nggak bisa diinepin gitu. Jadi aku nggak bisa cuma ya Aku boleh tanya langsung ya. Masih makan tadi. aslinya Protestan, cuma merit sama mamaku tuh dia masuk Islam, cuma ya Masuk Islam. cuma aku tahu Islam. Jadi Mbak, masuk Islam yang cuma aku dia tanya, artinya sekarang aku tanya mbaknya apa? Mbaknya. aku Katolik. Oh, Katolik. Oke. Katolik. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini cuma yang dia aku ngomong papanya ya. Ini menurut ada pandangan saya dan saya tahu dari seseorang juga. Tapi berbentuk material ya. Mbaknya ke masjid atau misalnya kan ada keluarga yang di Indonesia suruh beliin semen 2 sak atau 1 sak tiap bulan ke masjid atas nama almarhum. Kalau menurut aku sih itu aja. Terus buat Mbak Lulu support mamanya ya, mamanya lebih kasihan Mbak. Bisa bersosialisasi dengan anak-anaknya, itu akan sedikit-sedikit pelan-pelan itu akan terbuka pikirannya. Yep. Karena dia merasa apa anak-anaknya menyayangi dia juga. Seperti itu. Kalau pendekatan kalian telepon mamanya keras, kaliannya keras, Jangan, nggak bisa. Jadi bentrok. susah. Seperti itu susah, Mbak. Gitu. Karena kan posisinya di sini kan orang tuamu kan memang benar-benar butuh support, Kalau dia keras wajar, gitu. Karena ya memang tadi yang aku bilang kan gitu. Nah, pendekatan diri dulu, membuat orang tua mbaknya ini nyaman dulu, ambil dulu simpatinya, ambil dulu hatinya, gitu. Kalau misalnya itu sudah terbentuk, nah dia sudah merasa nyaman sama kita, sedikit kata-kata kita didengar sama dia, sedikit lagi kita bilang didengar lagi sama dia, akan lebih banyak kita mengucap didengar lagi sama dia. Disitulah kita akan mulai masuk titik temunya, permasalahannya. Pelan-pelan aja Mbak, pelan-pelan. Insya Allah nanti saya bantu kok dari sini. Pelan-pelan mbaknya gitu kan. Ajak ngobrol, ajak bercanda, bersosialisasi, ambil hatinya dia, ambil rasa nyamannya dia ke kita. Setelah itu baru bisa ngomongin rumah, ngomongin masalah suami atau apa, itu baru bisa. Karena ini menurut saya ya,
ini tadi bapakmu teriak-teriak sama Yanti gitu loh. Suruh ngomong sebetulnya Yanti itu. Oh. Dia Oke, dia pahamkan teriak-teriak dulu. di Yanti ini tadi kenapa sih kok saya bilang suruh nyari referensi dulu, tapi kan saya tadi kan ngomong suruh gitu, tapi Yanti bilang ya yang lebih enak aja suruh bantu apa itu bangun masjid itu Bangun kasih masjid. semen berapa Jangan atau berbentuk enggak, uang. Itu harus ke masjid atau ke anak yatim piatu? Ke masjid, terserah anak ke masjid yatim nggak apa-apa boleh, sih. ke anak yatim boleh. Cuman aku sarannya lebih ke masjid. Masjid. Apa Ke anak yatim pun nggak apa-apa sebenarnya gitu kan, karena kalau misalnya mbaknya kasih, tapi lebih disarankan untuk kasih makanan ya, bukan uang. Untuk satu kasih makanan atau Berupa berbentuk apa atau lagi berbentuk yang dia butuhkan. ya satu lagi umpamanya di masjid walaupun tidak ada yang bangun istilahnya masjidnya rame istilahnya terdekat lah dibelikan mukena di situ buat orang ataupun sarung Intinya apapun yang Mbak Lulu kasih itu yang bisa dipakai, dan Dipakai. karena setiap dia pakai itu amalnya akan masuk ke amalnya papahmu. itu Okay, guys, thank you so much for join in podcast TikTok.